Nah, jadi ini sekalian untuk kembali kita mengulas tentang piston pala babi bawah ya, yang macet ya. Jadi ciri-cirinya pada saat kita dorong maju itu dia ringan ya, enteng, tapi pada saat mundur itu berat, atau pada saat belok ke kiri maju itu agak berat. Intinya di bagian roda piringannya ini agak seret ya, agak berat. Nah, jadi yang perlu kita siapkan air sabun ya. Nih, air sabun. Jadi fungsi air sabun ini pada saat kita membuka piston pala babinya ini, dia ada sealnya dua ya, ada o-ring sealnya, o-ring depan sama o-ring dalam. Jadi langsung kita rendam ke air sabun ini ya, supaya dia tidak melar. Lalu bagaimana cara membukanya? Cara membukanya kita tambahkan minyak rem yang di atas ya, kita tambahkan sedikit, lalu kita tekan ya, kita tekan, kita pompa terus sampai dia terlepas. Nah, kita akan buka ya. Nah, di sini kita akan coba mundurinnya untuk membuktikan bahwa piston pala babi ini sudah macet ya. Jadi kalau untuk maju, untuk kita tekan remnya itu dia maju ya, tapi untuk mundur dia berat. Nah, sekarang kita tekan menggunakan obeng ya. Di sini sudah saya bersihkan ya. Ya, kita tekan menggunakan obeng seperti ini. Lalu kita dorong. Nah, kalau dia nggak macet, dia nggak nyumpel, ini dia akan mudah terdorong ya. Nah, ini nggak mau ya, berat. Jadi caranya kita pompa aja sampai dia terlepas ya. Nah, sekarang kita siapkan bak penampungannya. Nah, sekarang di atas saya pompa aja terus sampai dia terlepas ya. Lalu pada saat minyak rem ini sudah berkurang, dia belum terlepas, kita tambahin lagi minyak remnya ya. Kita lihat dulu masih ya, terus ya kita pompa terus sampai dia terlepas ya. Nah, terus sampai dia terlepas, jadi kita tidak susah-susah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Oke, minyak rem yang di atas sudah berkurang, dia belum terlepas, sudah saya tambahkan. Nah, sekarang kita pompa lagi ya terus sampai dia terlepas. Nah, kelihatan ya sudah lepas ya, ini sudah miring. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, di sini isinya lumpur ya. Ini dia yang bikin berat tuh ya, lumpur. Lalu kita congkel, dia punya o-ring sealnya, lalu kita rendam di air rinso seperti ini ya. Nah, yang kecilnya juga kita congkel. Nah, di sini kita bersihkan, dia punya lumpur ya, kelihatan ya nih. Nah, inilah yang bikin si piston pala babi itu pada saat ditekan dia mau maju, tapi dia nggak mau mundur lagi ya, mundurnya berat. Kenapa? Karena dia nyumpel. Jadi pada saat ditekan, minyak rem dari atas itu mendorong lumpur, jadi dia masih mau menekan. Kalau untuk menambahkan dia mau, tapi pada saat kita dorong si piston ini nih, si lumpur ini masuk ke lubang selang bawah ya, ke lubang minyak rem yang ini. Nah, si lumpur ini masuk, lalu minyak rem nggak bisa naik ke atas. Nah, sekarang kita akan bersihkan dulu ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini sudah saya bersihkan, tapi di sini belum bersih banget ya. Jadi ini dia harus dikorek di bagian got rumah sealnya ya, yang dalam ya, yang gede. Nah, untuk seal yang kecilnya tetap kita bersihkan ya, tapi nanti seal yang kecilnya nggak usah dipasang karena dia sudah keras. Nah, kita bersihkan seperti ini ya. Jadi lubang-lubang ini harus bersih, jangan sampai ada sisa kotoran korosi ya. Menggunakan kawat bisa seperti ini ya. Nah, di sini kita akan skip dulu ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini terlihat masih ada penyumbatan di lubang sini ya. Kita korek menggunakan korek kuping ya, lalu kita bilas lagi menggunakan bensin ya, agar dia luntur kotorannya. Oke, buat teman-teman ya, di sini sudah saya bersihkan ya, kelihatan tuh
sudah saya bersihkan, harus bersih banget ya. Lalu untuk bagian piston pala babinya di sini terlihat lumpur ya. Nah, di sini kita bersihkan ya. Di sini kita bersihkan, lalu di samping-samping ini kita amplas ya. Kita amplas menggunakan amplas 1000 ya. Nah, ini bisa terlihat karat ya. Nah, kita amplas menggunakan amplas 1000, kalau ada menggunakan kit juga. Oke, buat teman-teman ya. Di sini piston pala babinya sudah saya bersihkan ya, sudah saya amplas menggunakan amplas halus. Dia harus sampai halus ya. Nah, lalu di sini kan dia ada sealnya 2, ada o-ring sealnya. Nah, yang kecil ini nggak usah kita pakai ya, karena dia sudah keras ya. Nah, jadi kita menggunakan seal yang besarnya aja. Nih, lalu tinggal kita pasang di sini ya. Yang penting sudah bersih. Di sini kita pasang, lalu kita cara pemasangannya kita tinggal pasang aja ya. Seperti ini. Nah, kita pasang aja seperti ini, kita masukin pelan-pelan ya, kerja masuk semua. Belum masuk, dia bertahap ya, makanya dia jangan sampai kena minyak rem ya, ntar dia melar. Nah, setelah itu kita kasih oli sedikit atau minyak rambut ya. Kalau saya menggunakan minyak rambut ya, ini agar lebih mudah pemasangannya. Nah, kita olesin di bagian sealnya sini ya, kita olesin di bagian sealnya. Nah, lalu setelah itu kita kasih minyak rem di sini ya, kita kasih tuang minyak rem, lalu kita pasang pistonnya. Pistonnya kita olesin juga minyak rambutnya ya. Ini minyak rambut lavender ya, minyak rambut lama. Nah, terus setelah itu kita tuang minyak rem. Nah, kita tuang, jadi jangan sampai penuh ya, kita tuang aja sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi jangan sampai kena sealnya ya. Lalu kita pasang pistonnya. Nah, pemasangannya ini gampang ya kalau sudah kita bersihkan ya, sambil diputer ya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, tuh kedengeran suaranya ya. Nah, dia kalau nggak nyumpel kita dorong pakai tangan aja mau ya tuh. Nah, lalu kita, nah di sini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita dorong lagi menggunakan obeng. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi kita dorong seperti ini, tunggu biar kelihatan. Nah, seperti ini ya, tapi jangan sampai masuk full ya. Nah, tuh dia mudah ya, kita dorong mudah karena dia sudah nggak nyumpel tuh. Nah, kita sisain segini ya. Nah, sekarang kita pasang kampas remnya. Nah, sekarang kita pasang kalipernya dulu ya. Pemasangan kalipernya jangan kebalik ya, dia yang panjang di dalam ya, seperti ini ya, yang panjang ini di dalam, dia untuk kampas bagian dalam. Nah, seperti ini di bagian dalam, yang pendek ini di bagian luar. Nah, lalu kita pasang dia punya bracketnya. Sini kita kasih oli atau kita kasih gemuk ya. Nah, kita pasang seperti ini, lalu kita pasang kampasnya ya. Oke, sekarang kita pasang ya. Nah, biasanya kalau dia tidak nyumpel, biasanya kan kita untuk memasang kampas itu kita dorong agar dia lebih buka ya, agar dia lebih mudah masuk ke piringannya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang bautnya. Lalu setelah kita pasang seperti ini, kita pompa-pompa ya yang atas. Kalau di pompa-pompa dia belum ada penekanan, nah kita buka baut setelan anginnya ya.
kita buka aja semuanya di sini. Kita buka aja semua karena biasanya kalau nggak dibuka semua dia suka terjadi penyumpelan di lubang setelan anginnya ya. Nah seperti ini. Nah biasa dia kan di sini ada lubangnya. Nah ini lubangnya udah kesumbat juga. Makanya di sini kita buka aja ya. Kita isi minyak remnya dari atas. Kita tunggu aja sampai dia keluar, sampai dia turun ya. Nah sekarang saya tambahkan minyak rem yang di atasnya. Nah sambil kita tutup, kita kompak-kompak. Nah kalau dia ada penekanan bisa kita lepas. Nah ini sudah mulai ada penekanan ya. Nah ini sudah mulai ada, dia sudah mulai turun ya. Nah kita biarin aja sampai dia turun. Nah dia sudah mulai menetes ya. Kita biarin aja dulu. Nah sekarang baut yang ini kita bersihkan dulu. Oke, jadi baut setelan anginnya kita bersihkan ya. Nah sampai bersih ya. Dia di sini dia sudah ada penyumbatan juga sedikit ya. Nah dia ada lubangnya di sini tuh ya, di samping sini nih dia ada lubangnya. Kita tusuk menggunakan kawat ya tuh. Kalau kita siram menggunakan bensin. Nah ini sudah terlihat kalau dia sudah kebuka lubangnya ya tuh. Nah lalu sekarang kita pasang dia. Sekarang kita pasang. Jangan lupa kita kasih gemuk dulu di sini sedikit ya. Oke teman-teman ya, di sini bautnya sudah saya pasang, sudah saya kencengin. Nah sekarang kita kendorin ya. Sekarang kita kendorin caranya. Nah untuk mengetahui kalau dia ini sudah lancar ya. Nah untuk sealmaster yang tidak bermasalah, pada saat ini kita buka, kita kendorin, lubang dia nggak kesumpel, dia akan turun terus minyak rem ini. Nah itu tandanya sealmaster ini bagus, dalam artian bagus ini tidak ada penyumbatan ya. Jadi walaupun dia tidak ada penyumbatan, kalau sealmaster ini sudah korosi ya perlu dilakukan pergantian. Nah sekarang kita tutup ya. Nah sekarang kita tutup. Oke, jangan terlalu kenceng ya. Nah yang penting dia, di sini dia sudah ngerem ya, enak di sini pulen. Oke, jadi itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.